Hai guys, ini ada Inces lagi santai-santai di balkon lantai 2. Kebetulan di balkon kita ini di teras lantai 2 ada space tanaman. Jadi Inces santai-santai di sana. Tapi jangan khawatir ya guys, karena ini ditemani oleh kakak Tia. Hai, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja. Selamat datang di channel Bilkis Pet. Buat teman-teman yang baru saja mampir di channel kami, jangan lupa ditonton videonya sampai selesai agar algoritmanya baik ya. Setelah itu di subscribe, juga tinggalkan komentar agar kami bisa membalas mengunjungi channel teman-teman. Terima kasih. Ini aktivitas pagi hari ketika menunggu kakak Tia bangun tidur untuk menyiapkan sarapan untuk kucing-kucing tersayang. Kita hari ini belajar sejarah ya teman-teman. Sejarah dari mana asal-usul kucing-kucing domestik yang ada di sekitar kita. Jadi pada masa silam, diyakini oleh nenek moyang kucing itu adalah miacis, binatang liar pada masa Eosen. Mirip musang kurang lebih 50 juta tahun yang lalu. Didapatkan dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Kucing domestik memiliki nenek moyang yang sama, yaitu berasal dari kucing Afrika, ya, dari kucing liar Afrika Utara atau Asia Barat. Selain itu, DNA kucing purba dari seluruh dunia ditemukan oleh para peneliti pada periode Neolitik sampai pada masa Mesir kuno. Mengapa kucing kampung menyebar? Jadi penelitian yang dilakukan oleh Ottoni, kita lihat dari Detikpedia ya, menyebar beberapa kucing di seluruh dunia dengan menganalisis DNA purba dari sisa-sisa kucing yang ditemukan di kota pelabuhan. Para ilmuwan menyimpulkan jika kucing dibawa dengan kapal. Jadi zaman dulu kan banyak terjadi yang namanya perdagangan ya, masuk ke wilayah-wilayah tertentu, ke negara-negara tertentu untuk berdagang rempah-rempah. Jadi kemungkinan di zaman itu kucing sudah mulai dibawa ya dari luar negeri melalui kapal laut. Kenapa kucing-kucing itu dibawa di kapal laut? Kucing-kucing itu digunakan untuk membantu melindungi penyimpanan makanan di dalam kapal dari hewan pengerat, dan perjalanan mereka yang cukup panjang itu membuat makanan-makanan sedikit berbahaya jika tidak ada kucing. Jadi hewan-hewan pengerat itu akan dikontrol oleh kucing-kucing yang mereka bawa. Dan dari sumber lain juga saya melihat kucing-kucing juga dulunya itu dipakai oleh orang petani untuk mengusir tikus-tikus di sawah-sawah dan juga di perkebunan, sehingga banyak yang memelihara kucing itu di pedesaan. Kenapa kucing-kucing itu sangat akrab terhadap manusia? Karena kucing-kucing juga
belajar berinteraksi ya, dan mereka mempelajari bahwa manusia itu punya banyak makanan. Mereka tidak perlu susah payah harus berburu, mereka bisa duduk manis dan disediakan makan. Mungkin seperti itu. Tapi namanya kucing ini memang tadinya adalah hewan yang liar, naluri berburunya mereka masih tetap ada ya teman-teman. Jadi ketika mereka melihat hewan-hewan kecil yang bisa mereka tangkap, mereka akan mengejar-ngejar binatang tersebut, walaupun mungkin tidak selamanya mereka makan. Saya juga melihat di sumber lain di YouTube yang lain itu ada yang namanya kucing hutan. Kucing hutan termasuk kucing yang dilindungi oleh pemerintah ya. Jadi di pedesaan itu dimana masih ada persawahan maupun perkebunan itu suka datang hewan kucing liar dari hutan. Kucing-kucing kecil seringkali ditinggalkan oleh induknya karena induknya itu memang dijauhkan oleh jantannya dari anak-anaknya itu. Makanya katanya kucing-kucing kecil itu yang merupakan kucing hutan seringkali terlantar dan banyak juga orang-orang yang menemukan ya. Cuman kalau kita sudah menemukannya itu boleh kita merawatnya, tapi harus lapor dulu ya kepada instansi terkait. Setelah dia cukup besar untuk dilepas kembali di hutan, maka harus dikembalikan lagi kepada habitatnya. Dan sedikit repot ya karena kita tidak boleh merubah makannya kucing hutan tersebut karena dia biasa makan makanan yang mentah-mentah. Jadi kalau misalnya kita berikan dia ayam, burung, atau tupai itu harus diberikan dalam kondisi yang mentah. Dan kalau yang masih kecil biasanya kan harus kita bantu dengan mencacah atau memblender supaya dia bisa makan dan tidak tersedak. Ini kembali lagi kepada kucing putih kita yang sedang asik bermain HP. Dia melihat cahaya di HP lalu dia tertarik. Incas kemarin ketika hilang 5 hari, tubuhnya memang kotor sekali teman-teman ya, banyak sekali debu, terutama di bagian telinga. Telinganya itu penuh sekali dengan debu dan kita membersihkan dengan kapas yang kita berikan baby oil, atau teman-teman juga kalau punya kucing bisa ya pakai tisu basah, entah tisu basah yang khusus baby atau yang khusus kucing. Kita bersihkan dulu di rongga-rongga telinganya. Sekarang sih sudah bersih ya, karena sudah saya bersihkan dan juga sudah mandi. Karena dia adalah kucing yang ada di dalam rumah, kita berusaha menjaga dia tetap bersih juga ya. Kalau dia tidak kita mandikan, semua jadi banyak debu di kasur-kasur ya. Jadi kondisi Incas ini aman. Untuk menentukan ras kucing atau kucing itu dari wilayah mana, biasanya itu ditentukan oleh pola bulu ya teman-teman. Jadi bulu-bulu yang tebal, bulu-bulu yang panjang itu akan sesuai dengan bagaimana cuaca di negara itu terjadi ya. Misalnya kalau memang negara itu 4 musim, biasanya bulu-bulu kucing itu akan lebat atau akan panjang, karena untuk menghindari suhu yang terlalu dingin, suhu ekstrim di luar sana. Karena itu mereka melindungi dirinya dengan tumbuh bulu yang lebat.
Tapi kalau kucing-kucing kita di Indonesia ini kan suhunya juga tropis ya, panas, cenderung panas. Bulu-bulu mereka tidak terlalu panjang, termasuk short hair gini. Kalau yang punya kucing-kucing British itu agak sedikit harus berhati-hati ya, karena dia kan butuh lingkungan yang dingin, sejuk. Kalau di daerah Bogor, daerah Bandung ya, kalau di Bali itu daerah Bedugul, itu cocok untuk memelihara kucing-kucing British. Tapi kalau untuk Denpasar ya harus pakai AC. Kalau tidak memakai AC, tidak di suhu yang dingin, biasanya akan mengalami masalah di kulitnya kucing-kucing tersebut ya, seperti tumbuh jamur atau bulu-bulunya juga rontok dan sebagainya. Ini adalah kawannya poni yang ada di sekitar rumah kita. Kita tidak tahu dia punya siapa. Kita pikir sih dia kucing liar yang ada di lingkungan perumahan ya. Kita panggil aja dia Meng ya, karena kita tidak punya nama untuk dia. Biasanya kalau dia datang kita selalu panggil dia Meng, Meng, Meng gitu. Ini adalah kucing betina. Kucing ini mirip sekali dengan mamanya Poni. Dari postur bulunya ya, postur badannya, cuma dia lebih kecil badannya. Kalau dia datang itu pagi hari sama sore hari. Jadi kucing ini mulai mempelajari ritme ketika kita berikan dia makan. Kadang-kadang siang hari juga suka datang ya, ketika kita makan siang mungkin dia mampir, lalu dia menunggu di depan rumah ya, akhirnya kita berikan dia makan. Biasanya kalau siang-siang itu kita kasih dry food teman-teman, karena makanan basahnya kan belum dimasak, jadi kita berikan dry food saja. Kucing hitam yang di sana itu seingat kita mulai ada itu ketika awal-awal COVID ya. Dulu kan ada kucing yang lain nyanyau. Jadi ada kucing hitam putih yang seperti sapi, kita kasih dia nama Nyanyau. Itu pernah jatuh di sumur samping rumah kita, dan kita sempat menghitung waktu dia tidak pernah datang lagi itu sekitar 2 minggu. Jadi pas awal puasa di awal COVID itu baru kita dengar ada suara kucing di sumur tersebut. Kita sempat memanggil instansi resmi ya untuk membantu mengangkut kucing itu dari dalam sumur, tapi dia kurang peralatan dan akhirnya kita berusaha sendiri saja. Inca selalu senang bermain-main sama Babang Poni, tapi ini kita selalu khawatir ya teman-teman, karena kita khawatir nanti matanya Inca kena cakar jadinya sakit. Tetap kita khawatir. Jadi ketika Nyanyau itu sering ke rumah kita, kucing hitam ini si Cemong tidak pernah datang ke rumah. Mungkin karena alfanya Nyanyau lebih tinggi daripada Cemong, makanya kita tidak pernah melihat Cemong ya, hanya Nyanyau saja. Nah, ketika Nyanyau sudah kita selamatkan, ketika kita bantu dia keluar dari sumur tersebut, kita mengusahakan sendiri ya teman-teman. 2 minggu setelah kita selamatkan itu Nyanyau tidak pernah datang. Kita rasa dia pergi ya mencari betina. Lalu kucing hitam ini, kucing tuxedo Cemong ini, mulailah dia sering datang ke rumah. Kadang-kadang 3 hari sekali dia datang. Ya dia galak kucingnya, tapi kita berikan dia makan. Awal-awalnya sih galak sekali. Buat teman-teman yang mungkin lebih banyak tahu mengenai sejarah kucing-kucing yang ada di sekitar kita, boleh sharing-sharing ya di komentar seperti apa sesungguhnya proses kucing-kucing itu menyebar di lingkungan kita. Oke, terima kasih ya.
Ini kucing jantan kita, namanya Poni. Poni lagi santai-santai di siang hari nih teman-teman ya. Ini di video siang hari agak berisik karena tetangga di belakang masih renovasi rumah. Sedangkan kalau malam hari sudah mulai mengantuk. Jadi kita usahakan aja ya, walaupun berisik-berisik. Bukan begitu Babang Poni. Babang Poni kalau siang hari datang ke rumah. Nah, ini ditemani sama Inces. Poni tahu kalau siang hari itu Cemong gak akan di sini ya, di rumah kita, dia di tempat yang lain. Nah, ini kita berikan dry food ya. Untuk siang hari lebih simple, kita berikan mereka dry food. Jadi Poni dan Inces makan dry food bersama-sama. Begitu kan akur, enak ya, gak usah gulang-guling, bergelut-gelut, karena Poni sama Inces kan tidak seimbang. Jadi pernah Poni sama Cemong itu bergelut teman-teman ya, benar-benar bergelut seperti sumo gitu, berguling-guling mereka berdua. Sama kakak Bilkis dari atas itu disiram, jadi dua-duanya basah, Cemongnya basah, Poninya basah. Akhirnya kita bisa pisahkan dan Poni kita bawa ke dalam rumah untuk kita elap gitu kan, badannya kan basah, sedangkan Cemong kita biarkan untuk keluar karena biar dia berjemur saja untuk mengeringkan tubuh. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ya, kenapa Poni sama Cemong selalu berkelahi kalau ketemu, karena mereka sama-sama merasa memiliki rumah kami, memiliki kami sebagai sahabat kucingnya mereka. Keduanya sering kita berikan makan. Poni tentu saja ya, karena dia lahir di rumah kita mengurus dia dari induknya dulu. Poni itu sudah lama kita pelihara, sekitar 2 tahun lebih ya. Sedangkan Cemong itu adalah kucing di lingkungan perumahan yang seringkali datang dan pergi, begitu bergulir terus-menerus. Dan sebelum ada Poni, dia memang sudah akrab dengan kita. Kita juga sudah sering berinteraksi sama dia. Jadi dulu-dulu kan di rumah tidak ada kucing-kucing lain selain Cemong dan induknya Poni waktu itu Miong ya, masih kecil. Jadi dia tidak begitu terganggu gitu ya. Jadinya dia datang suka-suka dia. Tiba-tiba ketika dia datang, kok di rumah kita banyak kucing gitu ya. Ya karena ada kucing betina di rumah, dan kucing itu ketika masuk usia 9 bulan atau 1 tahun dia mulai birahi dan mulai dikejar juga oleh jantan. Akhirnya beranak. Seingat kita, induknya Poni ini sudah 5 kali beranak di rumah kami. Poni ini adalah anak yang kedua ya, jadinya jadi kehamilan yang pertama, dan Poni adalah kehamilan atau kelahiran yang kedua kalinya. Poni punya 4 bersaudara seingat kita ya, 2 warna oranye, 1 hitam dan satunya Poni. Yang oranye itu dua-duanya mati teman-teman. Yang satu mati karena proses melahirkan, dia ketika sudah lahir dia sudah mati. Dan yang satunya lagi karena penyakit bawaan lahir ya, ketika sudah umur 2 bulan dia tiba-tiba sakit-sakitan, badannya kurus dan sebagainya, akhirnya mati. Kemana saudara kembar Poni? Saudara kembar Poni itu warnanya hitam. Dia diasuh oleh orang lain di wilayah yang dekat dengan perumahan kita juga. Dan ini adalah kucing yang kita rescue dari luar, kita bawa pulang ke rumah. Saat itu dia kondisinya sedang sakit matanya.
dan banyak hal-hal yang kurang baik juga ya, ada scabies ya, kutu, lecet dan sebagainya. Alhamdulillah kita sudah melakukan sedemikian perawatan untuk kucing putih ini. Dia sekarang sehat-sehat walafiat di rumah bersama kami. Ini dia sedang bersantai-santai teman-teman di balkon teras lantai 2 di tanaman. Dia senang melihat lalu lalang kendaraan orang di bawah dan sambil melihat anjing-anjing yang ada di sekitar perumahan. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.